Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya saya warahmatullahi akan memperkenalkan diri yang bernama Sandi Kurnia Putra dengan nomor mahasiswa 2022 01300023. Dan di sini ada teman-teman saya yang bernama Muhammad Hendra, Pak Isrehan Genendra, Rehan Isya Hanif, Muhammad Miftah El Falah, M. Insan Fadlah Anyar, Aziz Rizky, Pak Isrosadi, dan yang terakhir Muhammad Jia Maulana. Oke, baik, di sini kita akan mempresentasikan alat mobilitas otomatis dan responsif AMOR. Next. Latar belakang dari AMOR itu yaitu jumlah lansia yang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase penduduk lanjut usia lansia di Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, persentase lansia tercatat sebesar 11,75% dengan angka harapan hidup 72,13 tahun. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 12% dengan angka harapan hidup 72,39 tahun. Di daerah istimewa Yogyakarta tercatat sebagai daerah dengan populasi lansia tertinggi, yaitu mencapai 16,28%. Potensi jatuh pada lansia. Jatuh merupakan masalah serius pada lansia dan menjadi penyebab utama cedera serta kematian. Di Indonesia, 67,1% lansia berusia di atas 65 tahun mengalami jatuh, dengan resiko meningkat pada usia di atas 75 tahun. Sekitar 10% sampai 25% kasus memerlukan perawatan di rumah sakit, dan kejadian ini sering menimbulkan kecemasan pasca jatuh, yang menurunkan kemandirian lansia. Next. Oke, di sini ada solusi sebelumnya. Bisa dilanjutkan oleh Mas Faiz Rosadi. Saya persilahkan. Baik, solusi sebelumnya, di mana solusi yang kita angkat yaitu tongkat tiga kaki, seperti yang dicontoh seperti ini. Namun ini tongkat ini mempunyai banyak kekurangan, yang di mana tongkat yang satu kaki itu stabilitasnya rendah dan juga rawan jatuh karena dia memiliki satu kaki. Sedangkan tongkat yang tiga kaki ini sangat bagus. Namun eh, tongkat ini paten, tidak bisa dinaik turunkan, sehingga membuat lebih berat, kaki mudah tersandung, tidak bisa diatur ketinggian juga, tidak bisa fleksibel lah pada intinya. Lalu untuk tongkat empat kaki itu eh, memiliki roda biasa meluncur tanpa kendali, bisa menyebabkan hal tersebut pada bidang kemiringan ukurannya yang terlalu besar dan berat. Nah, ini sangat tidak recommended bagi lansia. Terus selanjutnya diagram alir perancangan. Monggo teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu diagram alir perancangan. Kita mulai dari mulai lalu studi literatur, eh, lalu selanjutnya yaitu kriteria perancangan, lalu kita mendapatkan perancangan tersebut yaitu alat mobilitas orang tua yang kami namakan dengan armor dapat digunakan dengan aman. Lalu kita coba beban yaitu sekitar 10 kilogram. Lalu selanjutnya yaitu dengan armor dibuat 3D. Lalu kita desain dengan manufaktur, lalu kita simpulkan dan selesai. Baik, selanjutnya yaitu untuk timeline. Timeline yang pertama, minggu pertama kita seperti yang di rancangan pertama yaitu studi literatur, perancangan timeline dan DRO. Lalu, minggu kedua, lalu minggu ketiga yaitu desain, minggu keempat perancangan komponen, minggu kelima pengembangan desain produk, minggu keenam perhitungan harga HPP, terus yang ketujuh yaitu desain akhir produk, dan ke-8 yaitu laporan akhir. Itu kita sudah timeline-kan untuk per minggunya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada solusi alternatif dan pembaruan. Melengkapi grip karet pada pegangan untuk mengurangi risiko licin saat digunakan. Selanjutnya yaitu ada sensor GPS dan sensor getar digunakan untuk mendeteksi lokasi serta memberikan peringatan terhadap hambatan. Selanjutnya ketinggian tongkat dapat disesuaikan agar ergonomis dan sesuai postur pengguna. Penopang berdiameter kecil sehingga tidak menyebabkan pengguna tersandung. Selanjutnya, spesifikasi tongkat Amor. Yang ada model, detail spesifikasi tongkat kaki 3. Keterangannya memberikan stabilitas tinggi, cocok untuk pengguna yang membutuhkan keumpangan ekstra. Selanjutnya, material rangka menggunakan aluminium alloy, material standar yang ringan dan tahan karat, ideal untuk perangkat bantu jalan. Selanjutnya, ketinggian 58 cm hingga 78 cm.
ketinggian yang dapat disesuaikan menggunakan mekanisme teleskopik untuk kenyamanan pengguna yang berbeda. Ketinggian 58. Ketinggian yang dapat disesuaikan menggunakan mekanisme teleskopik untuk kenyamanan penggunaan yang berbeda sesuai untuk orang tua lansia yang berada di Asia. Kaki tongkat, 3 buah kaki dengan karet anti selip, memastikan pengkeraman kuat pada berbagai jenis permukaan dan mencegah tergelincir. Pegangan grip material karet anti selip dirancang untuk mengurangi kelelahan tangan dan ditempatkan untuk potensi integrasi motor vibrasi dan buzzer. Diameter pipa 20 mm, diameter pipa yang kecil yang disesuaikan dengan ukuran tangan rata-rata lansia. Berat tongkat 1,17 kilo, tongkat yang ringan sehingga memudahkan menggunakan untuk membawa tongkat. Oke, pemilihan bahan dan kesesuaian regulasi. Yang pertama ada aluminium. Dasar pemilihannya yaitu ringan, berat jenis yang rendah. Alasannya memberikan rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, membuat tongkat mudah diangkat dan digunakan oleh lansia sesuai dengan tujuannya. Setelah itu yaitu karena kekuatan mekanis. Alasannya mampu memenahan beban statis yang besar, kapasitas beban hingga 136 kg, dan tegangan kerja yang jauh di bawah tegangan ulu. Setelah itu yaitu karena ketahanan korosi. Alasannya aluminium memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi. Penting karena alat bantu sering terpapar dengan kelembapan. Setelah itu rubber. Dasar pemilihannya yaitu karena koefisien gesekan tinggi. Alasannya karet sintetis memberikan traksi maksimal di berbagai permukaan, lantai keramik, beton, atau listrik. Krusial untuk mencegah insiden tergelincir. Setelah itu karena peredam kejut atau shock absorber. Sifat elastis karet membantu meredam goncangan dan getaran yang merambat ke tangan pengguna saat berjalan dan meningkatkan kenyamanan ergonomis. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu bagian tongkat seperti yang kita ketahui bahwa di sini perlu adanya gambar drawing. Di mana untuk yang gambar pertama yaitu tongkat sendiri, komponen utama. Terus yang kedua itu tongkat juga. Tongkat yang pertama itu adalah tongkat yang kedua ini. Terus yang tongkat yang kedua itu tongkat yang berada di atasnya. Tentu ini diameternya berbeda. Yang atas ini 20 mm, terus yang bawah ini 17 mm. Lalu yang ketiga ini adalah gripper yang sudah dijelaskan tadi sama teman saya. Terus yang keempat itu adalah kaki-kaki. Ini materialnya juga gripper. Terus yang kelima ini ada box. Ini box di sini. Box ini berguna untuk melindungi sensor yang sudah kita tetapkan. Terus tidak luput dari itu kita memakai baut, di mana baut tersebut adalah DIN EN ISO 7046-1 M8 X E kali 16 Z 165S. Lalu kita tutup box tersebut. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu harga pokok produksi Amor. Yang pertama yaitu meliputi material mekanis, mulai dari batang aluminium, kaki tongkat, mekanisme pengunci pin, grip pegangan, dan skrup. Kemudian ada IoT, mulai dari mikrokontroller Arduino, modul GPS, sensor ultrasonik, buzzer, baterai, kabel LCD. Kemudian terkait juga dengan biaya pembuatan, terkait fabrikasi, perakitan, dan finishing. Kemudian yaitu biaya tambahan seperti biaya data uji lapangan dan biaya internet. Dengan total harga pokok produksi yaitu 770.000. Mungkin bisa dilanjut teman-teman yang belum presentasi. Untuk di sini kami menggunakan sensor GPS modul GPS u-blox Neo 6. Jadi di sini menggunakan mikrokontroller utama yaitu menggunakan Arduino Uno. Arduino ini untuk membaca data serial dari modul GPS, parsingnya menggunakan library seperti sini GPS++ untuk mengekstrak informasi seperti koordinat, waktu, dan kecepatan. Kemudian di sini juga menggunakan Neo 6 yaitu sebagai penerima sinyal GPS. Modul Neo 6M ini menggunakan antena untuk menerima sinyal dari satelit GPS. Nah, selanjutnya yaitu ada sensor getaran. Sensor getaran ini memiliki 4 komponen yaitu Arduino Uno, buzzer, sensor ultrasonik, yang terakhir yaitu LCD. Yang di samping kiri itu ada kode program. Selanjutnya yaitu analisis, di mana yang saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa kita memakai uji tekan 10 Newton, di mana kita memakai lebih dari 10 Newton untuk mendeteksi bahwa apakah tongkat kita itu kuat atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa di aplikasi SolidWorks itu sudah ada simulator tentang uji tekan, di mana di sini kita memakai material IC
16SS dengan uji tekan 2 Newton atau yang bisa kita sebut dengan 2.0394 kilogram dengan sesuai gambar yang ada di hasil simulator tersebut, kita tentukan bahwa memiliki tegangan kerja yang aman. Ini kita ambil dari softwarenya simulator tersebut, bahwa alat kami aman. Gitu. Untuk pembagian tugas pada kelompok kami, yang pertama Muhammad Hendra, dia bertanggung jawab dan berfokus pada sensor ultrasonik. Kemudian Sandi Kurnia Putra bertanggung jawab pada perancangan part rubber pada kaki tongkat. Muhammad Miftah El Falah bertanggung jawab dan berfokus pada sensor ultrasonik. M. Insan Fadila Akyar bertanggung jawab pada perancangan part giper. Kemudian Faisal Sadi bertanggung jawab pada perancangan part tongkat atas dan assembly seluruh part. Renisa Hanif bertanggung jawab pada perancangan part tutup box penyimpanan sensor. Faiz Ganindra bertanggung jawab pada perancangan part tongkat bawah. Aziz Rizky bertanggung jawab pada perancangan part box penyimpanan sensor dan laporan akhir. Kemudian yang terakhir, Muhammad Zia Maulana bertanggung jawab dan berfokus pada sensor GPS. Kesimpulan dan saran pada alat yang sudah kita buat. Kesimpulannya, AMOR terbukti efektif sebagai alat bantu yang responsif dan aman. Didesain untuk meningkatkan keselamatan dan kemandirian pengguna. Pengujian menunjukkan sensor alat dapat mendeteksi objek hingga 70 cm dengan peringatan audio yang jelas, memungkinkan pengguna menghindari hambatan lebih cepat. Secara struktural, rangka berbahan aluminium 0061 dan stainless steel mampu menahan beban kerja hingga 20 Newton dengan faktor keamanan yang memadai, sehingga efektif mengurangi resiko jatuh. Dari sisi operasional, estimasi kapasitas baterai 6500 mAh mendukung penggunaan harian hingga 12 jam. Selain itu, dengan biaya prototipe yang rendah, sekitar 474.000, dan proses produksi yang mudah, AMOR berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai solusi yang praktis, ekonomis, dan terjangkau. Sarannya, rencana pengembangan lebih lanjut untuk AMOR meliputi pengujian lapangan langsung dengan penggunaan perkebutuhan mobilitas untuk memfasilitasi stabilitas, respons sensor, dan kemudahan penggunaan alat secara nyata. Selain itu, disarankan untuk menambahkan fitur keselamatan canggih, seperti modul GSM atau IoT, guna memungkinkan pengiriman lokasi otomatis saat kondisi darurat, sehingga fungsi AMOR sebagai alat bantu keselamatan menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu dokumentasi yang pertama kita di tanggal 5 Oktober 2026 itu 2025 itu Zoom pertama kita untuk menentukan bahwa desain itu akan bagaimana. Terus untuk 16 Oktober 2025 kita Zoom lagi itu untuk melihat job sheet-nya kita itu di bagian mana dan juga penentuan dari teman-teman pembagian tugas tentang desain tersebut. Lalu untuk di tanggal 28 Oktober 2025 kita di Mose Cafe itu penentuan tentang HPP, harga pokok perancangan tersebut. Terus yang di tanggal 10 November 2025 itu di Warkop Bejo kita melakukan uji tekan dan riset lagi tentang harga pokok dari armor kita tersendiri. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang sudah membantu kita. Tentunya cukup sekian dari kami. Kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.